Vitamin memiliki banyak jenis. Apa sajakah jenisnya? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita bahas untuk kali ini adalah nutrisi, atau yang juga dikenal sebagai gizi. Apakah kalian suka makan? Kalau iya, makanan apa yang kalian sukai? Tapi, sadarkah kalian? Jika makan makanan yang kita makan memiliki pengaruh dalam tubuh kita, seperti menguatkan badan kita atau membuat kita lebih sehat dan segar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya nutrisi. Apa sebenarnya itu nutrisi? Nutrisi adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh suatu makhluk hidup. Makhluk heterotrof seperti manusia dan hewan memperolehnya dalam makanan. Khususnya untuk manusia, ada 5 zat gizi yang kita perlukan, yaitu karbohidrat, protein, lipid atau lemak, vitamin, dan mineral. Bagaimana gizi-gizi ini berperan dalam tubuh kita? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Karbohidrat adalah zat gizi yang menghasilkan energi. Karbohidrat inilah yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Biasanya gizi ini bersumber dari bahan-bahan tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya nasi dan kentang. Beberapa buah-buahan juga mengandung karbohidrat. Contohnya durian dan pisang. Beberapa makanan hewani seperti kepiting dan hati sapi juga memiliki karbohidrat, meskipun kurang signifikan dibandingkan makanan-makanan pokok. Selain karbohidrat, ada zat gizi lain yang dapat digunakan sebagai sumber energi, bahkan memiliki energi yang lebih dibandingkan karbohidrat, yaitu lemak atau lipid, yang dapat berfungsi sebagai pembentuk jaringan lemak tubuh, bahan cadangan energi dalam tubuh. Jaringan lemak yang di bawah kulit fungsi sebagai mantel yang melindungi tubuh dari udara dingin, serta sebagai bantalan bagi organ-organ tubuh. Lemak juga dapat berfungsi sebagai pelarut vitamin, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Lemak biasanya terdapat pada bahan-bahan hewani, misalnya lemak pada daging sapi. Namun
Namun, ada juga beberapa sumber nabati yang mengandung lemak. Misalnya alpukat dan kelapa. Nutrisi lain yang tidak kalah penting dalam tubuh adalah protein, zat pembangun tubuh. Zat ini bersifat fundamental bagi makhluk hidup. Zat ini sangat bermanfaat bagi sel yang dapat digunakan oleh organel-organel tertentu untuk membentuk sel itu sendiri. Protein juga bermanfaat dalam memperbaiki, menggantikan sel yang sudah rusak atau tidak berfungsi lagi. Selain sel, protein juga memiliki fungsi yang lain. Misalnya, membantu pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan, membentuk enzim dan hormon, dan juga sebagai pembentuk antibodi. Dan itu, protein juga dapat menghasilkan energi. Biasanya, protein terdapat pada sumber hewani. Misalnya pada daging-dagingan, telur, ikan, dan ayam. Sementara pada sumber nabati, protein dapat ditemukan dalam kacang-kacangan dan olahannya. Misalnya tempe. Lalu ada gizi yang lain yang tidak kalah penting, yaitu vitamin. Apa itu vitamin? Apa peran pentingnya dalam tubuh? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat untuk like ya. Vitamin adalah zat gizi pengatur yang mengatur langsungnya berbagai proses dalam tubuh kita. Vitamin-vitamin ini umumnya terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin memiliki banyak jenis. Apa sajakah jenisnya? Yang pertama adalah vitamin A, yang biasanya terkandung dalam wortel dan sayur-sayuran lainnya. Peran paling signifikan vitamin ini adalah menjaga kesehatan mata. Lalu ada vitamin B kompleks yang biasa terdapat di gandum dan kacang-kacangan. Fungsi vitamin ini adalah membantu proses pengolahan protein dalam tubuh manusia. Lalu ada vitamin C yang biasanya ditemukan di jeruk, buah-buahan lainnya. Vitamin ini sangat berguna sekali dalam penyembuhan luka dan pemeliharaan pembuluh darah. Vitamin B kompleks dan C larut dalam air. Selanjutnya adalah vitamin D yang terdapat pada susu. Vitamin ini berguna untuk kesehatan tulang. Lalu ada vitamin E yang berada di sayur-sayuran hijau. Vitamin ini berfungsi membantu dalam pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan organ-organ lainnya. Dan terakhir adalah vitamin K, dapat pada bayam dan brokoli, sayur-sayuran lainnya. Vitamin ini fungsi pembekuan darah. Selain vitamin, kita juga butuh mineral. Zat gizi terakhir yang
kita akan bahas. Ada beberapa mineral yang dibutuhkan pada tubuh kita. Apa sajakah contoh-contohnya? Yang pertama adalah kalsium. Mineral ini biasanya ditemukan di susu dan produk-produknya. Fungsinya adalah bentuk dan memelihara tulang dan gigi, serta memenuhi fungsi otot dan saraf. Lalu ada fosfor yang bisa ditemukan di telur dan kacang. Seperti kalsium, fosfor membantu membentuk tulang dan gigi. Mineral yang bermanfaat bagi tulang selanjutnya adalah fluor, yang dapat berfungsi untuk memperkuat tulang. Mineral jenis inilah yang terdapat dari air minum. Selain air minum, mineral ini juga terdapat pada ikan laut dan odol. Selanjutnya adalah sodium, yang dapat ditemukan di garam. Mineral ini berfungsi untuk membentuk hormon tiroid. Lalu ada zat besi, yang terdapat pada sayur-sayuran hijau seperti bayam. Zat besi ini dibutuhkan oleh hemoglobin. Maksudnya, hemoglobin yang dibutuhkan oleh sel darah merah untuk mengikat oksigen. Mineral terakhir yang kita butuhkan adalah seng, yang terdapat pada kerang, udang, dan kepiting. Mineral ini membantu enzim yang bekerja dalam tubuh. Ada lagi kah zat-zat lain yang kita butuhkan? Jika ada, kita tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.